Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai instrumen penilaian konsumsi pangan. Jadi dalam mata kuliah gizi kuliner nanti kalian akan melakukan praktek ya. Karena ini masih pandemi, jadi nanti prakteknya di rumah masing-masing saja. Nanti saya bagi per individu dapat menu apa yang harus dimasak ya. Ketika kalian masak, kalian harus tahu yang namanya nanti ada namanya BDD, berat dapat dimakan. Kemudian kalian harus bisa menghitung kandungan gizi dari masakan tersebut ya. Jadi masak itu tidak sekedar menarik dilihat, enak, tetapi juga kandungan gizinya harus tepat ya. Nah, untuk menghitung kandungan zat gizi dari suatu makanan, kita akan belajar untuk pertemuan hari ini ya. Nanti ada juga tentang penyerapan minyak, konversi mentah masak, itu kaitannya juga untuk menghitung kandungan gizi pada makanan ya. Oke, jadi Indonesia ini memiliki tabel komposisi pangan Indonesia atau yang disebut TKPI. TKPI ini memuat kandungan berbagai jenis zat gizi ya untuk beberapa makanan. Baik itu ada makanan yang mentah dan juga ada makanan yang sudah diolah. Kandungan zat gizi yang termuat dalam TKPI dulu namanya DKBM, sekarang namanya TKPI ya. Ada energi, protein, lemak, karbohidrat dan beberapa mineral dan vitamin ya. Terdapat juga kadar air dan BDD. Apa itu BDD? BDD itu berat dapat dimakan ya. Jadi kandungan bahan pangan di TKPI ini terbagi menjadi 13 golongan ya, mulai dari golongan serealia, lalu ada golongan umbi berpati, kacang-kacangan hingga ke minuman ya. Golongan ke-13 minuman. Ya. Ini adalah kode-kodenya. Serealia kodenya A. Nah, masing-masing golongan selain kode di depannya ada kode huruf belakangnya. Jadi kodenya itu ada 2 huruf. Ya, untuk serealia huruf depannya A. Lalu huruf belakangnya ini tergantung mentah atau masaknya. Kalau dia masih mentah, misalnya serealia jagung, jagung mentah, maka kodenya belakangnya R. R itu raw. Ya, tapi kalau misalnya jagung rebus, kodenya belakangnya adalah P. Processed ya, sudah olahan. Gitu ya. Nanti saya berikan file TKPI-nya ya. Nanti ada di OLU untuk file TKPI-nya. Oke. Kemudian ada yang namanya berat dapat dimakan atau kita singkat dengan BDD. Itu komposisi zat gizi dalam TKPI dinyatakan dalam 100 gram bahan makanan yang dapat dimakan. Ya, jadi sebentar saya buka TKPI-nya ya. TKPI. Jadi ini yang namanya TKPI ya. Tadi ada 13 golongan. Ada 13 golongan bahan makanan. Ini daftar bahan makanannya ini sangat banyak ya. Lalu ini ada komposisi zat gizi per 100 gramnya. Jadi yang ada di sini itu adalah kandungan zat gizi untuk 100 gram. Dalam kondisi 100 gram BDD, 100 gram berat dapat dimakan. Jadi semuanya sudah bisa dimakan ya.
Misalnya ini, saya kasih contoh kentang deh ya, kentang segar. Kentang segar, maksudnya ini kentang mentah ya. Kentang mentah ini kandungan energinya 62 kilokalori dalam 100 gram kentang mentah yang sudah dapat dimakan, yang siap dimasak. Dalam artian sudah tidak ada kulitnya lagi. Ya. Nah, ini adalah nilai BDD-nya 85%. Artinya dalam 100 gram kentang itu yang bisa dimakan itu 85 gram. Ya, karena 85%-nya kan 85 gram karena kentang kan ada kulitnya. Dikupas kalau mau dimakan kan kulitnya dikupas dulu, lalu nanti bisa direbus atau digoreng gitu ya. Tapi kandungan zat gizi yang ada di sini itu adalah kandungan gizi 100 gram yang sudah dapat dimakan, begitu ya. Nah ini jadi BDD ini bagian-bagian yang biasa tidak dimakan seperti kulit, akar, biji, tulang, cangkang tidak dianalisis ya. Jadi ketika para ilmuwan menganalisis kandungan gizi dari makanan tersebut, misalnya kentang tadi, maka yang dianalisis ya tidak termasuk kulitnya. Ya, jadi 100 gram yang dapat dimakan, oke? Kolom persen BDD ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam perhitungan zat gizi bahan makanan. Ya, contohnya pisang Ambon BDD-nya 75%. Jadi dari 100 gram pisang Ambon yang belum dikupas, hanya 75 gram yang dapat dimakan. Ya. Jadi nanti untuk menghitung ketika kalian masak, misalnya kalian lupa menimbang berat setelah disiangi, misalnya wortel. Ya. Kalian nimbangnya ini tadi berat saat belum dikupas. Saat setelah dikupas kalian lupa. Belum nimbang sementara wortelnya sudah dimasak. Maka kalian bisa menggunakan pendekatan BDD ini. Ya. Jadi misalnya wortel. Misalnya wortel ya. Bentar, saya cari. Wortel itu BDD-nya 80%. Ketika kalian mau masak sayur sop, misalnya wortelnya saat pertama ditimbang, wortelnya ini 120 gram sebelum dikupas. Nah, setelah dikupas, kalian lupa nimbang lagi nih wortelnya berapa. Wortelnya sudah dimasak. Sementara kalian harus menghitung kandungan zat gizi si wortel itu. Kalian nggak bisa pakai berat kotornya 120 gram tadi, maka kalian bisa menggunakan BDD wortel untuk tahu berat dapat dimakannya. BDD-nya 80%, maka yang dapat dimakan berapa? Ya 80% kali 120, hasilnya berapa? Gitu ya. Nih, cara menghitung BDD, timbang berat kotor, lalu seperti misalnya tadi wortel. Kalian nimbang wortel 120 gram sebelum disiangi, sebelum kulitnya dibuang ya. Lalu bersihkan masing-masing bahan makanan yang sudah ditimbang. Jadi semua bagiannya yang tidak layak untuk dimakan seperti kulit, tangkai, biji, daun yang tua, daun yang layu, bonggol jagung segar, sisik ikan, isi perut ikan dan sebagainya itu dibuang ya. Untuk bahan makanan yang memang sudah bersih
seperti mie, makaroni, roti itu tidak perlu dibersihkan. Dalam artian berarti BDD-nya ini 100% ya. Setelah sudah dibuang bahan-bahan yang tidak dapat dimakan, lalu cuci bersih semua bahan, ya dicuci bersih, lalu dikeringkan dengan tisu sampai benar-benar kering, baru ditimbang berat bahan makanan, ya berat bahan makanan yang dapat dimakannya. Jadi ini harus benar-benar bersih, setelah dicuci harus benar-benar kering ya, agar air tidak terhitung beratnya ya. Timbang masing-masing bahan dan bumbu, lalu catat beratnya ya. Nah, untuk menimbang berat bersih telur, dapat dilakukan dengan menyiapkan wadah yang bersih, timbang berat wadahnya, catat beratnya, telurnya dimasukkan ke wadah itu ya, lalu nanti dicari selisihnya. Selisih berat B, berat wadah plus telur dikurangi berat wadahnya tadi ya. Lalu untuk ikan, pertama ditimbang berat kotor, setelah itu buang sisiknya, isi perutnya dicuci bersih ya. Untuk mengeluarkan durinya bisa direbus bentar, oke? Nah, setelah tahu apa itu BDD, ya kita langsung menghitung kandungan gizi dari sebuah makanannya. Ya, jadi kandungan gizinya adalah rumusnya ya berat makanan kalian yang kalian timbang ya dibagi dengan 100 dikali kandungan gizi yang ada di TKPI dikali BDD, persen BDD, BDD per 100 ya. Misalnya, kalian disuruh menghitung kandungan energi dan vitamin C. Apel ya, energi dan vitamin C apel dengan berat 150 gram. Oke, jadi di TKPI, bisa kalian sambil lihat ya, di TKPI cari apel, itu kandungan energi apel per 100 gram 58 kilokalori. Vitamin C-nya 5 mg. Ya. Di sini apelnya kan beratnya 150 gram. 150 gram ini belum dikupas, ya, masih ada tangkainya. Ya, maka harus dikalikan BDD, ya. Harus dikalikan BDD-nya. Jadi 150 per 100 dikali kandungan energi di TKPI 58 dikali BDD apel 88%, berarti 88 per 100. Hasilnya ini 76,6 kilokalori, dibulatkan jadi 77 kilokalori. Ingat ya, tulisan kalau K-nya kapital berarti itu artinya kilokalori. Kalau K-nya kecil, itu berarti kalori saja. Maka harus hati-hati dalam menuliskan satuan ya. Kalau kal ini kilokalori, karena K-nya kapital. Kalau K-nya tidak kapital, hanya kalori saja. Maka itu salah, artinya beda ya. Atau kalau kilokalori biasanya ditulis juga dengan KKAL. Kalau K-nya kecil, K-nya harus 2 kilokalori. Begitu ya. Lalu untuk vitamin C. Vitamin C, berat apelnya 150 gram. Maka harus 150 per 100 dikali kandungan vitamin C dalam apel di TKPI itu 5 mg kali 5. Kali BDD-nya 88 per 100. Hasilnya sekian ya. Ini kalau apelnya dalam kondisi
masih ada kulitnya, masih ada tangkainya. Ya, tapi kalau misalnya nanti kalian ketika mau membuat misalnya sop buah, ya, yang kalian timbang apelnya itu yang sudah kalian buang tangkainya, sudah kalian buang kulitnya, yang semua sudah bisa dimakan lah ya. Maka tidak perlu dikalikan dengan BDD. Ya, tidak perlu dikalikan dengan BDD. Oke? Misalnya tadi pisang Ambon. Pisang Ambon BDD-nya berapa? 75. Ya, sebentar saya stop share dulu ya. Pisang. Nih ya, pisang Ambon. Kalian misalnya membuat kolak ya. Kelihatan nggak ya share screen saya? Nih. Misalnya kalian membuat kolak ya, pakai pisang misalnya, pisang Ambon. Ya. Ketika kalian membuat kolak dari 100 gram pisang Ambon yang sudah dikupas, maka tidak perlu dikalikan BDD 75%. Ya, kalau kalian nimbang pisang Ambon yang sudah dikupas 100 gram, kalian pakai untuk kolak. Maka tidak perlu dikalikan BDD karena itu semua sudah dapat dimakan. Kecuali yang kalian timbang ini berat kotornya. Misalnya 100 gram pisang Ambon tapi belum dikupas. Berarti itu masih harus dikalikan BDD. Begitu prinsipnya ya. Jadi kalau yang kalian timbang sudah siap untuk dimakan semua, sudah dalam kondisi BDD berat dapat dimakan, maka tidak perlu dikalikan dengan BDD dalam menghitung kandungan gizinya. Ya. Tapi kalau yang kalian timbang itu masih bukan bukan yang semuanya bisa dimakan, maka harus dikalikan dengan BDD ya. Oke, lalu ada namanya daftar konversi mentah masak. Apa itu DMM atau daftar konversi mentah masak? Yaitu angka-angka perbandingan berat bahan pangan dalam bentuk mentah dengan bentuk yang sudah diolah atau dimasak. Ya, jadi ketika kamu akan membuat ayam goreng, memasak ayam goreng, berat ayam ketika mentah dengan berat ayam setelah digoreng itu beda. Nah, makanya ada namanya faktor konversi mentah masak ya. Jadi seringkali dalam penilaian konsumsi pangan dalam menghitung zat gizi suatu makanan dijumpai makanan dalam bentuk olahan yang belum teranalisis dan tercatat di TKPI. Ya, sehingga makanan tersebut perlu dihitung dalam bentuk mentahnya. Jadi misalnya ayam goreng nggak ada di TKPI. Kalau ayam goreng sih ada ya, misalnya mie basah deh. Mie basah. Kalian kan sering makan misalnya mie tek-tek ya. Mie tek-tek dari mie basah. Atau mie kalau mau puasa itu ada namanya mie glosor tuh. Kalau di daerah Jawa Barat mie glosor, mie kuning nanti pakai bumbu kacang itu ya mie glosor. Misalnya dalam bentuk matangnya tuh nggak ada, dalam bentuk yang sudah digorengnya nggak ada. Adanya dalam bentuk mentah. Ya, maka kita harus menggunakan faktor konversi mentah masak ya. Jadi DMM ini konversi mentah masak digunakan apabila data bahan makanan yang akan dihitung zat gizinya dalam bentuk masak itu tidak ada di TKPI ya. Di TKPI hanya tersedia dalam bentuk mentahnya. Ya. Jika makanan olahan tersebut sudah ada di TKPI, maka tidak perlu
dikonversikan. Tidak perlu dikonversikan ya. Seperti ayam goreng. Ayam goreng itu sudah ada di TKPI. Ya. Maka tidak perlu dikonversikan ketika kalian membuat ayam goreng, memasak ayam goreng ya. Ya, berat ayam setelah digoreng itu yang kalian timbang. Ya, lalu dihitung zat gizinya. Karena ayam goreng itu ada di TKPI ada ya. Ada ayam goreng Kentucky, ayam goreng Kentucky itu yang pakai tepung, ada pula ayam goreng yang tidak pakai tepung ya. Jadi ayam goreng itu sudah ada di TKPI. Ketika kalian memasak ayam goreng, itu yang kalian timbang ayam setelah digoreng. Ya. Oke. Tapi kalau untuk makanan yang dalam bentuk masaknya itu tidak ada, maka kalian hitung dalam bentuk mentahnya. Ya. Dalam bentuk mentahnya. Oke. Misalnya nih, tempe goreng sepertinya tidak ada. Oh, ada, tempe goreng ada ya. Jadi ketika kalian mau masak, sebelum kalian masuk dapur, misalnya kalian dapat jatah menu apa, kalian harus lihat di TKPI-nya dulu. Yang matang ada nggak sih di TKPI? Misalnya kalian suruh masak ayam goreng. Kalian cari ayam goreng ada nggak di TKPI? Kalau ayam goreng ada di TKPI, maka kalian bisa menimbangnya setelah ayam itu digoreng. Yang kalian hitung kandungan gizi ayam goreng, maka tidak perlu daftar konversi mentah masak. Ya. Tapi kalau yang kalian masak tidak ada di TKPI dalam bentuk matangnya, maka kalian harus menimbang dalam bentuk mentahnya. Ya. Misalnya pisang goreng deh. Pisang goreng kalau tidak salah itu tidak ada di TKPI ya. Misalnya kalian disuruh masak pisang goreng, maka kalian hitung dulu pisangnya berapa. Pisangnya berapa gram. Ya, kalau bisa menghitungnya dalam bentuk yang sudah dapat dimakan berapa gram ya. Terus gimana kalau misalnya nanti nggak ada di TKPI, maka bisa pakai berat mentah masak ya. Ini rumusnya. FJ ini faktor konversinya ya. Faktor konversi mentah masak. Kemudian BMJ ini berat makanan dalam bentuk mentah. BOJ berat makanan dalam bentuk masak atau olahan ya. Ini kalau kita mau mencari berat makanan dalam bentuk mentahnya, maka rumusnya ini. FJ kali BOJ-nya. Ya, berat masakan olahan ya dikali dengan faktor konversi mentah masaknya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Kalau kalian disuruh menghitung kandungan energi dan protein dari satu bungkus mie goreng basah, di TKPI itu tidak ada mie basah goreng. Adanya mie basah saja. Mie basah ini dalam bentuk mie basah mentah, belum dimasak ya. Bisa kalian sambil lihat di TKPI ya. Lihat kolom BDD-nya 100% mie ya. Zat gizi mie basah dalam 100 gram itu 88 kilokalori. Proteinnya 0,6 gram.
faktor konversi mentah masaknya adalah setengah. Ya. Jadi kalau mau tahu berat mie basah gorengnya, maka setengah dikalikan berat mentahnya. Ya. Ini kan tadi rumusnya FJ sama dengan BMJ per BOJ. Kalau mau cari BOJ-nya otomatis ya FJ dikali BMJ ya. Oke. Bisa dipahami, semoga bisa dipahami ya. Jadi berat untuk tahu berat matangnya, ya, maka setengah dikalikan 160 gram. Ya, faktor konversinya dikalikan dengan berat dalam bentuk matangnya, ya. Jadi hasilnya 80 gram. Lalu dihitunglah kandungan energinya. Ya. Kandungan energinya 80 per 100, ini dari 80 gram ya. Sorry, ini berat mentahnya ya. Untuk tahu berat mentah mie basah tadi ya. Jadi misalnya ketika kalian masak mie basah sudah digoreng, lalu kalian timbang hasilnya 160 gram, ya. Kalian harus cari ini ya, berat mie basah mentahnya itu berapa. Ya. Oke. Setelah tahu beratnya 80 gram dari perhitungan ini, maka langsung masukkan ya 80 per 100 dikali kandungan energi mie basah di TKPI itu 88. Dikali BDD-nya 100. Hasilnya sekian. Ya. Sorry, ini salah. Ini perhitungan yang lama. Begitu juga ini untuk proteinnya, seperti itu ya perhitungannya. Kemudian ini langkah dalam menghitung konversi berat mentah masak. Timbang bahan mentah, timbang bahan masak, hitung faktor konversinya. Lalu selanjutnya ada daftar konversi penyerapan minyak. Minyak ini kan digunakan dalam berbagai jenis masakan ya. Tujuannya bisa untuk meningkatkan cita rasa, lebih enak, lebih gurih, mengurangi kehilangan vitamin larut air, mempermudah penyerapan vitamin A, dan menambah kandungan energi. Ya. Jenis-jenis makanan yang biasanya menggunakan daftar konversi penyerapan minyak, ada makanan yang ditumis, bacem, atau gabungan rebus goreng. DPM atau daftar penyerapan minyak ini merupakan persentase minyak terserap dalam pangan yang diolah menggunakan minyak goreng. Nanti saya berikan daftar penyerapan minyak, daftar konversi mentah masak untuk beberapa jenis masakan ya. DPM digunakan jika pada DKBM tidak dijumpai makanan yang diolah dengan minyak goreng, ya. Kalau seperti tadi ayam goreng kan ada ya, saya bilang ayam goreng, tahu goreng, tempe goreng ada di TKPI, maka tidak perlu menggunakan daftar penyerapan minyak. Kalau pisang goreng itu tidak ada di TKPI, itu menggunakan daftar penyerapan minyak dalam menghitungnya ya. Dalam menghitungnya menggunakan daftar penyerapan minyak. Lalu ini rumusnya, MJ ini faktor konversi faktor penyerapan minyak ya. BKJ ini minyak yang diserap dalam bahan makanan. BMJ berat bahan dalam bentuk mentah, ya, berat bahan dalam bentuk mentah. Ya, jadi kalau untuk menghitung minyak yang diserap
Misalnya, berapa banyak sih minyak yang diserap dalam pisang goreng, ya. Jadi kalau kalian mau menghitung kandungan gizi pisang goreng, sementara pisang goreng itu tidak ada di TKPI nanti, makanya kalian menghitungnya yaitu kandungan gizi pisang ditambah kandungan gizi tadi, dari minyak gorengnya, ya, dari minyak gorengnya. Karena pisang goreng itu pakai tepung, maka bisa ditambahkan kandungan gizi dari tepungnya, ya. Maka kita harus tahu berapa banyak minyak yang diserap dalam makanan tersebut, ya. Contohnya misalnya keripik singkong deh ya, keripik singkong. Di TKPI ini tidak ada keripik singkong. Ya, sementara kalian disuruh menghitung kandungan energi dan lemak dari keripik singkong dengan berat 80 gram. Ya, jadi lihat dulu kolom BDD-nya. BDD singkong 75% ya, karena di TKPI tidak ada keripik singkong, maka kita menghitungnya dari singkongnya. BDD singkong 75%. Zat gizi singkong dalam 100 gram, ini energinya 146 kilokalori, lemaknya 0,3 gram. Faktor penyerapan minyak keripik singkong ini 5,9. Ya. DMM-nya, DMM ini daftar mentah masaknya 1,8. Ya. Ini nanti saya kasih filenya juga ya untuk DPM dan DMM. Bisa dilihat DPM singkong keripik di nomor 5. DMM singkong keripik di nomor 36. Ini DMM-nya 1,8 ya. Lalu zat gizi minyak kelapa yang digunakan untuk menggoreng keripik singkong per 100 gramnya ini mengandung energi 870 kilokalori dan lemaknya 98 gram. Ya. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu menghitung berat mentah dari singkong. Berat mentah singkong yang digunakan untuk keripik singkong tadi. Kita kan tadi menghitungnya keripik singkongnya 80 gram. Ya. Caranya bagaimana? Tadi menghitung berat mentah adalah faktor mentah masak DMM dikali berat matangnya ya. Dikalikan dengan berat matangnya. Oke. Bentar. Jadi DMM-nya kan tadi 1,8 ya. Ini DMM-nya 1,8 dikali berat matangnya adalah 80 gram. Berat keripik singkongnya 80 gram. Maka bisa kita ketahui bahwa berat singkong mentah yang digunakan untuk membuat keripik singkong itu adalah 144 gram. Ya, jadi 144 gram singkong mentah bisa jadi 80 gram keripik singkong itu ya. Setelah tahu berat singkong mentahnya 144 gram, lalu kita menghitung minyak yang terserap di keripik singkong. Ya, kita menghitung minyak yang terserap di keripik singkong. Kenapa kita tadi menghitung berat mentah dulu? Karena ingat, untuk menghitung minyak yang terserap, ini kan rumusnya BKJ sama dengan MJ kali BMJ. Faktor konversi dikali berat mentahnya. Ya, makanya tadi kita menghitung berat mentahnya dulu. Ya. Oke, jadi untuk tahu minyak yang terserap adalah berat mentahnya. Ya, dikali faktor penyerapan minyaknya 5,9 dikali berat mentahnya 1,44 di per 100 dibagi dengan 100.
Hasilnya 8,5 gram minyak yang terserap dalam keripik singkong. Selanjutnya kita menghitung kandungan energinya. Kandungan energi keripik singkong berarti energi dari singkongnya ditambah energi dari minyaknya. Ya. Untuk menghitung kandungan energi dari singkongnya, tadi berat mentah singkongnya 144 ya, dibagi dengan 100 dikali kandungan energi pada singkong di TKPI itu 146. Ya, lalu dikali karena ini kan berat mentah dalam bentuk sudah dapat dimakan semua ya. BDD-nya 100%, maka 100 per 100. Ya. Lalu ditambah energi dari minyaknya. Energi dari minyaknya berapa? Energi dari minyaknya tadi 8,5, kan berat minyaknya 8,5 per 100 kali kandungan energi dalam minyak 870 per BDD-nya 100%. Jadi kali 100 per 100 ya, hasilnya sekian. Ini 210,2 energi dari singkong ditambah 73,9 energi dari minyaknya, hasilnya sekian ya. Gitu juga untuk perhitungan lemak dari singkongnya. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Ini langkah praktikum konversi berat mentah masak tadi udah ya. Kalau untuk tumisan bagaimana? Kalau untuk menghitung masakan yang berbentuk tumisan ya. Kalau tumisan kan itu sebenarnya terserap semuanya minyaknya kan. Misalnya kalian menghitung tumis kangkung. Kalau misalnya tumisan itu ada di dalam TKPI ya, masakan yang ditumis ada di dalam TKPI, maka menghitung kandungan gizinya adalah kandungan gizi yang ada di TKPI. Ya, sebentar saya cari tumisan apa. Misalnya tumis bayam. Tumis bayam ada di TKPI. Maka ketika kalian menumis bayam, kalian langsung hitung yang kalian timbang adalah bayam yang sudah dalam bentuk ditumis. Ya, tapi misalnya tumis kacang panjang nggak ada di TKPI, maka menghitung kandungan gizinya adalah kandungan gizi kacang panjang ditambah kandungan gizi minyak yang kalian gunakan untuk menumis kacang panjang. Karena kalau tumisan kan minyak yang digunakan sedikit dan itu kita makan semua, terserap semua kan ya. Tidak seperti digoreng. Maka kalian hitung nih minyak yang digunakan untuk menumis berapa gram ya. Lalu ada namanya URT. URT ini ukuran rumah tangga. Ya, satuan jumlah pangan atau makanan yang dinyatakan dalam bentuk peralatan dan ukuran yang lazim digunakan dalam rumah tangga sehari-hari. Ya, ada piring, mangkok, gelas, potong, sendok, buah. Ya, URT ini digunakan untuk menaksir jumlah bahan pangan ke dalam satuan berat atau gram. Misalnya, tepung terigu, berapa sendok makan. Ya, nanti ada taksirannya, misalnya 1 sendok makan 10 gram gitu ya. Karena tidak setiap rumah tangga ini memiliki timbangan, maka biasanya untuk memperkirakan menggunakan URT ya. Walaupun URT ini ukurannya kasar, belum tentu pas ya. Oke, contoh kandungan energi dan protein mie kering 1 gelas. Mie kering 1 gelas ya, berat mie kering 50 gram. Zat gizi mie kering dalam 100 gram
337 kilokalori, energinya lemaknya 7,9. Maka bisa dihitung seperti ini ya, walaupun belum tentu sama beratnya. Misalnya belum tentu mie kering 1 gelas ini pas 50 gram, bisa jadi dia 51, 52 gram. Ya sekitarnya ya, ini ukuran kasar URT ya. Kalau dulu DKBM itu masih ada URT-nya, misalnya tepung terigu, gula, itu URT-nya menggunakan sendok misalnya. Lalu nasi menggunakan centong. Tapi sekarang di TKPI tidak ada URT-nya, tapi nanti ada namanya buku foto makanan ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang masih belum dipahami, silakan bisa ditanyakan di forum OLU ya. Nanti akan saya jawab. Karena mohon maaf hari ini saya masih ada pelatihan, jadi tidak bisa diskusi melalui Zoom meeting ya. Nanti ketika kalian masak, kalian harus menghitung kandungan gizinya, maka kalian harus benar-benar memahami materi ini. Kalau ada yang bingung, jangan segan untuk bertanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.